Di sini nih, ini 4, ini 3, ini 3, 1. Yang kedua, ini dia before afternya ini 0 aja, jadi nggak kelebihan begini. Iya, Pak. 0 ya, kemudian dia spasinya itu 1,5. Spasi Spasi yang judul, 1,5. Pak. Ya semuanya sih kalau saya mah biasanya biar Iya. kelihatan rapi tuh ya. Terus keduanya lihat nih latar belakang dia di sini nih. Ini jangan sampai ke jarak begini, kejauhan, gak rapi. Oke, oke. Ya, kemudian ini jangan menggunakan kata sambung di awal kalimat. Kata Dalam sambung. istilah pendidikan ini dalam istilah pendidikan Berarti kita harusnya gimana, Pak? kenal, jadi balik saja kita mengenal dalam Oh. istilah pendidikan adanya pendidikan Oh, berarti agama. kalau itu tuh jangan di awal paragraf ya, Pak? Iya, pokoknya menggunakan SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi menggunakan pertama itu fa'ilnya, pertama itu Failnya. pelakunya dulu, Aduh, orangnya. maf'ul nih. Bapak, ini spasinya dihapus. Ini kurang ke atas, ini kurang ke atas ke sini. Kemudian ini ya satu tab ya, jangan lupa ya, satu tab. Iya. Yang kelihatan tuh. Tetep kok, Pak. Satu tab ya. Iya. Yaudah, nanti. Yang penting sama sih, beda-beda dikit juga nggak apa, yang penting konsisten. Terus ini sama seperti tulisan atas sebenarnya. Jadi Ukurannya, Pak. Iya, di paragraf pertama itu menjorok ke dalam. Berarti tab, Pak. Iyalah, di tab juga menjorok ke dalam satu biasanya. Terus di sini dia pakai ini halaman pakai H atau pakai HLM atau pakai HAL. Lihat di Enak. pedomannya. Bukan masalah enaknya, pokoknya kita ikut pedoman. Putri lihat ada yang HAL, ada yang HLM, ada yang Ikut yang di beda-beda, pedoman pokoknya. Nah, ini nggak ada HLM-nya, nggak ada halnya malah nih. Kalau buku berarti pakai halaman. Iyalah, pakai cover apa jurnal juga pakai juga biasanya biar kelihatan kan halaman berapanya biar tahu. Itu kan kelebihannya. Terus ini kan Aidar Putra Daulay. Kalau nggak salah itu dibalik Daulay Aidar Putra gitu ngikutin. Maksudnya, Pak? Ya, kalau lihat di situ cara menuliskan footnote. Sebenarnya kalau pakai Mendeley udah selesai semuanya. Gitu ya. Ini udah benar, cuman ini pakai Times New Roman harusnya nih, Times New Roman baru di ininya ya, ada nomor halaman. Iya. Ya, pakai 12 jangan lupa samakan dengan yang ininya biar enak dilihatnya Kalau itu footnote sama. 12 juga, Pak? 10 lah. Oh, 10 ya. Ya. Kemudian jangan menggunakan gelar di sini. Nih Profesor Doktor Haji nggak usah. Itu kalau di itu nggak ada ya. MPD, MED itu nggak ada. Dia nama-nama aja gitu ya. Kemudian ini pakai hal nih. Nanti pastikan nih di situnya lihat di pedoman penulisan skripsinya. HAL Ya. atau HLM atau apa? HLM atau hal gitu. Maksud HLM kali ya. Pas saya lihat tempat tuh. Ya, terus apa namanya? Hal, Ini iya, nah yang di sini yang di pedoman tuh dia Palendra masih pakai ini pakai ibit, lockcheat gitu. Oh, itu yang lama. Ya itu dia masih pakai. Berarti nggak usah ya? Ya itu dia kalau gitu ikutin aja. Itu jadi gini, caranya tuh ada tulis namanya, Nama, tahun, judul, titik-titik, koma, halaman. Iya harusnya, tapi kan pedomannya masih kayak gitu. Kita mau ngikutin pedoman atau ngikutin ini gitu. Pedomannya masih lock. Iya, masih pakai ibit lockcheat gitu. Jadi nanti ikutin aja lah. Ini tapi intinya tulisannya juga yang bener, yang penting bener sama gitu ya. Ini dari sisi ini diperbaiki lagi nih ya ini salah nih halamannya kan kemarin saya bilang halaman berikutnya tuh di atas ini pakai Times New Roman jangan lupa ya. Kayak ini satu-satu dulu nih. Ini cuman berapa ya? Cuman 2 halaman setengah ya. Ininya ya kurang nih nanti ditambahkan minimal iya Bapak, minimal. belakangnya tuh berarti Putri jelasinnya desain dulu baru pembelajaran. Iya nggak apa-apa, kita lihat nih. Tadi kan dari sisi penulisannya kan. Sekarang dari sisi kontennya nih, dari latar belakangnya. Nih lihat. Kita lihat ya bab 1 pendahuluan latar belakang, pakai latar belakang masalah biasanya ada tulisan masalahnya. Ya, jadi ngikutin pokoknya harus ngikutin pedoman. Kita lihat, pendidikan adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, sebab pendidikan merupakan sarana pembentuk kepribadian. Apa-apalah. Pendidikan merupakan salah satu pengajaran. Jadi jangan diulang lagi harusnya. Iya, Pak. Ya, jadi harus ada kata ganti nih pendidikannya gitu ya. Ya ganti aja apa kata ganti untuk pendidikan itu atau selain itu gitu ya. Selain itu juga menjadi salah satu pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal titik. Pendidikan ialah proses membimbing kan kebanyakan banget iyalah-iyalahnya gitu. Jadi pakai kata ganti. Pendidikan ialah proses membimbing manusia dari kegelapan, kebodohan dan pencerahan pengetahuan. Bukan dan ini menuju harusnya.
Masa? Berarti ini dong pendidikan, proses membimbing manusia dari kegelapan dan dari pencerahan dan pengetahuan kan pakai dan. Siapa? Nah, harusnya menuju gitu ya. Ini berarti ngomongin tentang pendidikan. Yang keduanya istilah pendidikan, adanya pendidikan agama Islam yaitu suatu kegiatan dalam pendidikan kepribadian manusia. Jadi dia harus ada paragraf penyambungnya nih. Ini kan ngomongin pendidikan umum, ini baru ngomongin pendidikan agama. Jadi bisa salah satu dari jenis pendidikan adalah pendidikan agama. Ada apa di bawahnya? Enggak yang di sini ya maksudnya biar nyambung. Oke, siap. Pendidikan agama ya Islam itu suatu kegiatan yang dapat menjadikan kepribadian manusia yang seutuhnya dengan mengembangkan potensi manusia baik yang berbentuk jasmani maupun rohani. Kalau rohani sih nggak berbentuk dia. Iya, nggak ada bentuknya gitu. Dia kan abstrak dan menjadikan hubungan yang harmonis antara pribadi manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. SWT-nya nanti pastikan harus konsisten ya. SWT itu Gede semua kan, Pak? nanti lihat di EYD-nya. Perasaan S-nya doang yang besar deh. W sama T-nya kecil baru pakai titik. Nanti dilihat ya. Oke, ini satu dasar pendidikan Raja Wali Pers ya. Raja Wali Pers Hasbullah 2000. Nanti lihat ya pakai kurung atau enggak nih. Kalau nggak salah, ini yang itunya Pak Renda. Jadi pedoman di footnote itu dia tahunya itu di belakang, yang di pedoman itu. Jadi nama terus apa? Istilahnya itu nama terus judul terus kota kemudian penerbit baru tahun baru halaman. Itu dipakai yang lama, pakai model yang lama. Gitu ya. Nanti sebenarnya sih kalau udah pakai Mendeley udah pakai Mendeley aja formatnya, nggak usah ribet-ribet. Gitu ya, dia sama tuh. Jadi ini diperbaiki ya. Proses belajar mengajar merupakan ini belajar mengajar itu dipakai strip karena dia kata majemuk. Proses belajar mengajar gitu lah. Kan dia kata majemuk. Belajar mengajar bukan belajar mengajar kan beda aja. Proses belajar mengajar merupakan sebenarnya belajar mengajar itu udah proses, sebenarnya nggak usah pakai proses lagi. Berarti belajar mengajar. Iya gitu. Atau pembelajaran. Proses belajar mengajar merupakan salah satu subsistem pendidikan yang memiliki presentasi. Persentase atau persentase? Persentase. Persentase atau persentase? Persentase. Iya, bukan persentase ya. Kalau persentase ini kehadiran, Berarti, kan keberadaan. Persentase tinggi dalam menentukan standar kualitas mutu pendidikan. Tanda-tanda keberhasilan pendidikan itu dapat dipandang melalui berbagai mana proses belajar mengajar pakai step secara maksimal diberlangsungkan. Agak aneh juga ya, secara maksimal diberlangsungkan. Dilaksanakan aja kali. Gitu ya, masa diberlangsungkan kan nggak cocok gitu ya, nggak enak gitu. Pembelajaran ini harusnya paragraf baru sih. Pembelajaran pada hakikatnya merupakan interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Ini jadi masih ngomongin tentang pendidikan. Ini langsung pendidikan. Berikutnya pembelajaran didesain atau dirancang satu aja lah, didesain aja. Nggak usah pakai dirancang, kan didesain dirancang atau dirancang dengan maksud agar memudahkan. Jadi tadi itu tentang pendidikan urgensinya, pendidikan agama juga ini tentang pembelajaran efektif. Desain pembelajaran harus dilakukan dengan memperhatikan atau memerhatikan. Iya, P-nya luluh harusnya nih. Iya, pembelajaran itu didasarkan kondisi-kondisi ini dalam melibatkan kondisi internal dan eksternal. Kondisi-kondisi ini jangan diulang lagi nih, kondisi-kondisi ini terus gitu. Pakai kata ganti ya. Sangat tergantung pada apa yang telah dipelajari oleh siswa. Berarti gimana Pak pembelajaran ini? Ya ini kan di sini nih. Desain pembelajaran harus dilakukan dengan memerhatikan kondisi-kondisi di mana pembelajaran itu dilaksanakan. Kondisi-kondisi pembelajaran ini meliputi kondisi-kondisi internal. Kondisi-kondisi ini. Pakai kata ganti. Iya gitu, pakai kata ganti lah. Kebanyakan kondisinya nih. Berarti gimana Pak? Ya nanti ganti aja. Pakai ini aja lah bantuan AI dong, pakai paraphrase gitu dibuat yang bagus. Ilmu fikih. Iya. Nah ini tiba-tiba juga loncat langsung ke ilmu fikih. Ngomongin tentang desain pelajaran tiba-tiba langsung loncat ke ilmu fikih. Harusnya ada paragraf perantara. Itu kan ilmu fikih salah satu pembelajaran di pondok algebra gitu. Iya gitu. Enggak belum di sini dulu. Jadi ini kan masih desain. Ini tiba-tiba langsung ke ilmu fikih. Harusnya sebutkan bahwa desain pembelajaran berlaku pada semua mata pelajaran termasuk PAI. Ya di antara mata pelajaran PAI itu adalah fikih. Ya. Baru di sini ilmu fikih itu yang benar fikah atau ini fiqh. Kalau dalam Indonesia fikih Pak. Pakai k atau pakai ki? Pakai ki. Yakin? Iya benar Pak. Fikih gitu ya? Tapi kalau di Arab fiqhu gitu tulisannya. Iya benar kalau al fiqhu. Makanya coba lihat di IYD-nya, cari di kamus besar bahasa Indonesia di KBBI web ya.
Ilmu fikih menjadi salah satu mata pelajaran yang ada di Pondok Pesantren Algebra Islamic Boarding School, dan mata pelajaran ilmu fikih merupakan cabang ilmu Islam. Ya, masih agak bisa lah. Dan mata pelajaran ini gitu. Jangan pakai pengulangan. Yang memiliki peran penting dalam melaksanakan ibadah. Masa ilmu dalam melaksanakan ibadah? Dalam pelaksanaan. Kalau melaksanakan jadi orangnya. Berdasarkan pada sajian ilmu yang ada dalam ilmu fikih, hampir semua membahas mengenai kaidah-kaidah atau aturan hukum ibadah. Ya memang iya lah, namanya juga fikih ya, sebisa lah. Pada prinsipnya pembelajaran atau ilmu fikih, bukan pembelajaran atau ilmu fikih, langsung aja pembelajaran ilmu fikih. Pembelajaran ilmu Jangan pakai atau, dapat membekali siswa agar memiliki pengetahuan lengkap tentang hukum Islam dan mampu mengaplikasinya dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya boleh sih sebenarnya, walaupun juga ada dengan interaksi dengan manusia juga kan, zakat dan sebagainya kan. Berarti interaksi dengan Ya, antara manusia hablum minallah hablum minannas, hablum minal alam ya. Fikih adalah salah satu aspek dari pendidikan yang mempunyai fungsi dan peran yang penting dalam mewujudkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu penting sekali perlu adanya penerapan dan rancangan pembelajaran fikih yang ada di Pondok Pesantren Algebra Islam. Berdasarkan di atas disambung, dipisah nih ya harusnya. Tapi kalau saya ganti aja, jangan kata di atas, pakainya pokoknya sebelumnya. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul Implementasi dan Desain Pembelajaran Fikih. Jadi desain dulu baru implementasi. Desain dan implementasi gitu ya Pak? Ya, desain dan implementasi pembelajaran fikih kelas 7 sekolah menengah pertama di Pondok Pesantren Algebra. Nah ini di sini sebelum D-nya ke itu di sini. kelas atau di pondok atau di SMP-nya Pak? Letak Kelasnya ya, kalau ya tergantung dia kan desain dan implementasi pembelajaran fikih kelas 7. Langsung aja sekolah menengah pertama, langsung di aja, nggak apa-apa, di Pondok Pesantren Algebra Boarding School. Awalnya kan di kelas 7 tapi kayak salah gimana? Ini kelas 7 jadinya, mau kelas berapa? Enggak, maksudnya D-nya diletakinnya nggak usah lah, langsung aja kelas 7 sekolah menengah pertama gitu aja. Terus di sini tambah tentang sedikit permasalahan yang ada di permasalahan tentang desain sama fikihnya. implementasi di pondok ya Pak? Gitu. Permasalahan. Contohnya mungkin desainnya dia pakai apa di sana, fikihnya. Desain rancangan RPP-nya pakai apa gitu. Ada yang lebih, ada yang kurangnya apa, kelebihannya. Permasalahan yang ada di algebra di kelas 7 ya. gitu Pak. Di kelas 7. Enggak, algebra secara umum juga enggak apa-apa. Langsung Algebra misalnya dia pakai RPP atau pakai modul? Pakai RPP. RPP ya. RPP-nya dapat dari mana? Ada yang kurikulum merdeka, ada yang beda kan Pak. Jadi ada yang ya berarti dua-duanya dibahas. Iya. Kan ada modul pembelajaran, ada RPP. Nanti dibahas RPP permasalahannya apa? Permasalahan yang ada di sana. Kekurangan sama kelebihan desain sama implementasi. Iya, nggak apa-apa yang modulnya Secara itu. desain berarti RPP modul, kalau implementasinya ya prakteknya, tapi sekilas saja bahwa di situ ada permasalahan, misalnya anak-anak itu kurang tertarik, bosan belajar atau kurang apa gitu. Makanya Putih ngambil judul ini gitu ya Pak. Iya, gitu. Makanya menarik nih, misalnya kalau kelas 7 ya, rencana mau kelas 7. Iya. Kelas 7 pembelajaran fikihnya apa? Bab sholat. Sholat ya. Ada 2 buku ya Pak. Bab 1 buku fikih Gontor, yang satu kan masih sholat, yang duanya zakat umroh. Udah sampai umroh ya, kelas 7 ya. Iya. Nah, berarti yang tentang sholat ini misalnya nih, fokus kepada tentang sholatnya nih. Nah, kalau tentang sholatnya nih kira-kira pembelajarannya itu mungkin nanti ada wawancara dengan gurunya sedikit, dengan muridnya juga tentang pembelajaran sholat ini sudah optimal atau belum, sudah berhasil atau belum gitu di kelas 7-nya. Gitu ya. Nah, itu di situnya tuh. Nanti ditambah dengan itu. Oke, terus ini tambahannya nih untuk di latar belakang. Pak, Putih kan yang ngajar kelas 7. Berarti Putih wawancara siapa? Kan memang cuma satu orang yang ngajar. Kalau kelas 7 emang Putih doang, Pak. Makanya harusnya sih jangan kelas sendiri, kelas orang lain dulu berarti yang diwawancara. Yang kelas 8 aja nggak apa-apa. Kelas 8 aja berarti. Oh iya benar. Emang kelas cuma satu guru doang. Iya. Kan kelasnya masih 1 Pak, masih dikit. Masih dikit ya. Itu kadang suka bias kayak gitu. Berarti berarti Putih ambilnya kelas 8. Kok kelas 8 kan udah pakai bahasa Arab fikihnya, Pak. Oh gitu. Ya nanti mungkin nanya ke bagian kurikulum aja. Iya, kepala sekolah aja Pak. Kepala sekolah juga boleh, bagian kurikulum sama kepala sekolah. Wawancaranya Pak. Oke. Ini kalau saya senangnya itu kalau ini jangan pakai ini. Ini kan 1, ini 2, ini jangan 1, jangan 2, ini harusnya A, ini B. Oh, iya, siap. Tapi saran saya mendingan ini dibikin narasi aja. Oh, paragraf ya Pak. Paragraf baru rumusnya itu 1, 2 gitu. Berdasarkan latar belakang masalah yang tercantum Pak sebelumnya juga sama
Penulis memberikan batasan masalah hanya pada implementasi dan dibalik ya desain dan implementasi pembelajaran fikih kelas 7 SMP di Pondok Pesantren Algebra Islamic Boarding School Bogor. Rumusan masalahnya jangan pakai kata dari sama ini, gantian merujuk. Pokoknya ada merujuk, ada berdasarkan gitu kan, atau meninjau gitu ya. Merujuk pada pembatasan masalah sebelumnya, peneliti memberikan perumusan masalahnya sebagai berikut atau merumuskan gitu ya, Pak. bagaimana implementasi pembelajaran fikih kelas 7 di sini, bagaimana di sana. Dibalik tinggal nih. Udah agak lumayan sih. Ya, jadi desain dengan ini udah cukup sebenarnya. Dua aja, Pak, satu cukup lah. Satu aja Pak, berarti Dua lah. Oh, Maksudnya dibalik nih, yang 2 ke 1, 1 ke siap, 2. Pak, yang desain sama itu. Tujuan jangan pakai dari. Ya, ingat jangan menggunakan kata jangan pakai dari, jangan pakai di atas, hindari. Berarti Ya. kalau di Untuknya atas itu U-nya itu kecil, sebelumnya. nggak ada alasan kapital. Oke, siap. Satu SMP di Pondok Pesantren Algebra. Tujuannya, tujuan di sini tuh harus 2 juga. Tujuannya mungkin di sini lebih menganalisis. Jadi tujuan pertama itu menganalisis desain pembelajaran. Yang kedua, enggak Pak, menganalisis juga lah. Menganalisis, Implementasi. Oh Iya. Berarti pakai angka ya Pak, 1, 2. Iya, pakai 1, 2 aja. Tuh. Terus manfaat penelitiannya harus panjang nih, tambah lagi manfaat teoritis, manfaat praktis, manfaat untuk guru, Untuk manfaat siswa. untuk sekolah, untuk siswa, untuk Berarti- pemerintah. Pemerintah juga Pak. Ya bisa lah, pemerintahnya itu biar pada ini bersyariah gitu. Berarti Ya biar fikihnya di kolom, Pak, paham. 1, 2, 3. Iya gitu. Kerangka jangan menggunakan kata untuk di awal nih, udah untuk aja. Berarti gimana Pak? Jadi ulang dari awal aja. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan khususnya. Penelitian ini ya, atau mungkin di sini ini apa namanya? Penelitian ini dirancang atau didesain untuk menghindari kesalahpahaman disambung. Kesalahpahaman Oh, iya. gitu kan ya. Maka Tapi bos Putih lihat di ini ada yang dipisah Pak. di mana ngeliatnya? Coba lihat Pak, kesalahpahaman. tadi yang kata Bapak bilang Pak di IE bisa apa mau AI. AI paragraf bisa di ini. Bisa lah paraphrase pakai Caranya Quillbot. tinggal dimasukin Masukin paragrafnya aja, yang mau Putri masukin ini. langsung Itu klik dia paraphrase. ngerapihin. Iya, dengan sesuaikan aja. Memengaruhi ini udah benar. Kerangka pemikiran implementasi dibalik ya, Desain, implementasi, pembelajaran sama fikih Pak. Fikih ini kurang panjang nih. Sama Kalau pesantren. kualitatif tuh harus banyak, minimal 10 halaman ini. Kerangka pemikiran 10 Pak. Iyalah, 10 halaman nih. Jadi kan pertama begini, pertama itu desain. Ya, desain. Desainnya itu diperiksa RPP-nya atau modul pembelajarannya. Sudah bagus atau belum, nanti pakai teori tentang analisis desain. Itu kan baru kerangkanya kan Pak. Maksudnya baru ngejelasin doang. RPP-nya, Oh, iya, dia menjelaskan RPP-nya. RPP itu kayak gimana? Jadi RPP itu seperti apa, desain pembelajaran itu seperti apa. Kemudian di sini ada implementasi. Ya, kemudian di sini nanti ada fikih. Ya, mungkin nanti spesifik mungkin di sini yang di algebranya. Kemudian kira-kira kayak gimana nih hasilnya nanti pembelajarannya, desainnya itu sudah bagus atau belum, sudah sesuai atau belum. Tuh. Nah, nanti apakah sama? Pak, Jadi harus jujur. ini yang kerangka pemikiran putih udah bener apa harus dikoreksi? Harus dikoreksi lah, ini nggak usah pakai peserta tadi. Ini desain pembelajaran nih begini tadi. Oh. Ya Pokoknya desain. Putih nanya kata Pak udah ini cukup. Ini masa ada guru segala sih. Berarti implementasi dan desain. Itu karena di WA sih, jadi ya. kurang ini. Desain, abis itu bawahnya implementasi, abis implementasi fikih, abis fikih algebra Pak. Ya pembelajaran fikih di algebra. Jadi Di secara algebra. pembagian fikih di algebra itu seperti apa gitu. Kalau Atau kalau nggak menjelasin- sebenarnya kalau begini juga bisa, ini desain, ini praktek. Nah di sini ada gap atau enggak nih, nanti ditemukan di sini gapnya apa gitu. Jadi ternyata guru itu tidak mengikuti desain secara utuh nih dalam satu semester gitu. Ini sebenarnya ini aja udah cukup 2 antara desain dengan implementasi. Desain. Berarti ini kerangka nggak usah digambar apa nggak usah? Digambar lah, sudah digambar. Ini kayak gini udah bisa. Ini desain, Desain, ini praktek, implementasi. implementasi. Ini implementasi di sini ternyata ada kekurangannya apa nih di sini. Nah gitu. Ke sini juga bisa gitu ya. Kayak gini-gini yang di bawah ya Pak? Terus ini penulisan ini Bang, kayaknya nggak usah pakai kurung deh, nanti pastikan hadis riwayat Bukhari dan bukan Bukhari dan Muslim gitu. Iya. Ini harus jangan Nggak usah pakai pakai strip. Iya kan bukan ini. Fakih dia miring berbahasa Arab. Islam I-nya besar, jangan lupa. Iya siap Pak. Mm-mm. Itu Pak, yang ini kerangka pemikirannya udah bener Pak, yang ini. Ini diperbaiki. Yang ini. Ya kan ngikutin dari sini iya, aja, oke, dijelaskan dari sini aja.
Ini tulisan ini hadisnya nanti pastikan ya, dia apakah menjorok ke dalam satu spasi atau tidak gitu ya. Iya. Nanti pastikan nih, jangan sampai salah. Ya, metode penelitian, oh ini banyak banget yang harus diperbaiki nih metode penelitian. Masa mau segini doang? Ini maksudnya harusnya 5 halaman nih metode penelitiannya nih. Masyarakat. Iya. Pak, banyak banget Pak. Iya banyak lah. Dia namanya kita kayaknya rencana nanti kalau bimbingan saya nanti saya Berarti dia nggak masuk ke bab 3 ya Pak kalau putih ya? Metode iya, penelitian ini di ya, bab Pak? 1. Iya. Jadi nanti kalau kita mau rubah semuanya jadi namanya itu multi approach. Apa itu Pak? Ya, multi approach. Pendekatan banyak. Kenapa? Karena gini yang benar itu. Metode penelitian ini berdasarkan pendekatannya adalah kualitatif. Kemudian berdasarkan objeknya itu adalah case study atau studi kasus ya. Kemudian nanti berdasarkan misalnya tadi analisis RPP-nya menggunakan konten analisis gitu kan. Kemudian implementasinya menggunakan misalnya siapa tuh teorinya Miles and Haberman gitu. Jadi banyak. Jadi dia bukan hanya satu. Kalau bilang metode kualitatif doang, kualitatif yang kayak gimana nggak disebutkan. Berarti secara Ini panjang. Berdasarkan jangan pakai dalam. berdasarkan tadi apa aja Pak? Berdasarkan misalnya pendekatan. Atau mungkin orang bilangnya sih metode. Ya, ini kualitatif. Berdasarkan objeknya itu apa studi kasus. Studi kasus. Kemudian nanti berdasarkan analisisnya. Analisis nanti yang RPP itu dia berarti konten analisis. Nanti kemudian berdasarkan yang apa istilahnya itu implementasinya itu bagaimana untuk mengetahui implementasinya pakai teorinya yang triangulasi kan. Kemudian untuk memahami tentang istilahnya itu gap design dengan apa itu nanti pakai teori pengembangan ini apa kurikulum. Ini teorinya pakai ini, jadi pisau utamanya ini sebenarnya. Berarti Putri penelitian itu secara ini ya Pak, objek-objek judul ya Pak? Iya, tapi sebenarnya paling gampang ya sebenarnya studi kasus. Berarti boleh gak studi kasus aja Pak bilang? Ya boleh aja sih sementara gitu, nanti kita tambah lagi ya. Siap. Oke, terus ini spasinya ke sini. Penelitian terdahulu ini apa implementasi pembelajaran kemarin fikih. ini Putri nantumin 5. Ini implementasi pembelajaran fikih. Nanti tahunnya diurutkan, jangan lupa. Implementasi metode tahun ini ya penelitiannya tahun 2020 ini berapa ini 19 diurutkan. Implementasi pembelajaran fikih, nah ini tambah lagi jangan cuma implementasi, cari satu lagi berarti nanti ada yang tambah. Kalau nggak tambah aja satu lagi. Ini mah enggak nih, ini 5 nggak masuk, ini buku dia. Oh jadi harus yang skripsi sama jurnal aja Pak? Kalau bisa sih, buku sebenarnya zaman dulu tuh bisa, cuman dia terlalu ini metodenya nanti nggak disebutkan. Tapi kalau bukunya dari PDF gitu, apa Bisa. bisa dicantumin di relevan? Bisa lah, yang penting bukunya disimpan nanti. Oh maksud Putri dicantumin di relevannya? Ya bisa. Berarti Bisa. tapi nggak harus ditulis buku gitu Pak? Iya Bisa nggak apa, Pak? jangan penelitian harusnya, tapi jangan buku, penelitian aja. Oh penelitian. Skripsi, tesis, disertasi sama jurnal. Sistematika pendahuluan terbelakang manfaat penelitian mereka metode penelitian nih kan. Jadi bab 1 udah ada metode penelitian, bab 3 metode penelitian. Jadi nanti diganti kalau kita ngikutin pedoman. Walaupun saya sendiri sebenarnya lebih senang itu di bab 3 metode penelitian, tapi ini dihapus ya. Kakak ada 3 ada metode penelitian nggak? Iya Pak, jadi dua-duanya kita. Satu Ya ini, enggak, 3. diganti. Oh, enggak, Coba salah lihat satunya, pedomannya. Pak Kameli. Oh satu nggak usah Pak? Enggak usah.